Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa ala sahbihi. Baik, semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat, panjang umur dalam keberkahan, amin. Dan para santri semoga istiqomah dan menjadi ulama besar di dunia, amin, amin insyaallah. Buya, saya Hana dari Bekasi. Saya sudah menikah dan saya kerja di salah satu perusahaan pemerintah. Alhamdulillah saya sedang hamil 6 bulan. Mohon doa yang terbaik Buya untuk anak kami. Semoga bisa menjadi santri di Al-Bahjah dan menjadi ulama, amin insyaallah. Buya, saya pengen bertanya, suami saya meminta saya agar berhenti bekerja untuk mengurus dan mendidik anak ketika anak sudah lahir. Tapi ibu saya meminta saya untuk tetap bekerja. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin nurutin suami, tapi saya takut durhaka kepada ibu. Tapi kalau nurutin ibu, takut durhaka kepada suami. Mohon petunjuknya, Bu ya. Baik, yang pertama yang harus bisa dilakukan bagi siapapun yang menemukan perbedaan, jadilah pendamai. Artinya, cobalah musyawarah dengan suami yang terbaik seperti apa, musyawarah sama istri yang terbaik seperti apa. Nah, itu satu. Kemudian di saat harus mendahulukan, maka Anda sebagai seorang istri, maka hendaknya mendahulukan pesan daripada suami, karena suami sebetulnya maknanya untuk muliakan Anda, di samping untuk muliakan Anda melalui anak Anda, agar Anda bisa konsentrasi ngurusi anak. Sebenarnya sebuah penghargaan, dan sebenarnya kalau wanita yang sadar, itu adalah sebuah kenikmatan, sehingga dia tidak harus terikat dengan jam kerja, tapi Anda bisa konsen 100% dengan anak Anda, dan itu istimewa. Bukankah itu buah hati Anda? Nah, tinggal Anda setelah itu berbicara baik dengan ibunda Anda. Ibu Anda, memang tingkat kepatuhan Anda adalah Anda tidak boleh melanggar ibunda, tapi kepatuhan Anda kepada suami adalah nomor 1 dalam hal semacam ini. Itu Bu ya. Seperti ini. Karena biasanya begini Bu ya, ada faktor kadang orang tua tuh maksa anak tetap bekerja tuh karena ngerasa udah nguliahin tinggi-tinggi itu Bu ya, dengan biaya mahal dan sebagainya, gitu udah baru kerja sebentar gitu, nggak taunya anak berhenti, itu kayak rasanya mereka itu sebenarnya kesalahan berpikir seorang ibu atau bapak. Jadi menjadikan anaknya seorang pekerja, bukan menjadikan anaknya seorang mulia. Kan bisa saja anak kita mulia tanpa harus bekerja, apalagi seorang wanita. Itu cara menyampaikan kepada ibunda mungkin ya berbahasa, mungkin artinya mungkin ya dari pihak sang sebagai seorang istri tadi, tentunya ya kalaupun seandainya ada kekurangan suatu ketika, jangan mengeluh kepada orang tua supaya tidak timbul kesan penyesalan nanti. Untuk berbicara kepada ibundanya bahwa ibunda sampaikan bahwasanya mungkin mewakili lesannya ulama, atau Anda minta kepada seseorang, kemudian setelah itu bisa ngirim suara kepada Anda perdengarkan atau bermacam-macam, atau surat dan sebagainya. Jangan pakai bahasa langsung. Kadang bahasa langsung Anda juga punya emosi, tiba-tiba terangkat emosi Anda, memancing emosi ibunda, bukan tambah baik, malah tambah keruh keadaannya. Semacam itu. Jadi hal-hal yang semacam itu memang ya harus, namanya dengan orang tua harus halus sekali. Siapapun beliau adalah tetap orang tua yang harus Anda jaga kehormatan kemuliaannya. Kemudian juga para orang tua ini salah cara berpikir tentang anaknya seperti itu, anaknya harus jadi pekerja. Bahkan ada yang mungkin seorang ibu yang mengajari anaknya harus bekerja. Kenapa? Sampai ya saya itu lihat, biarpun kamu dimanja suamimu ya belum jaminan loh ya. Kenapa? Saya itu dimanja oleh ayahmu, cuman ayahmu meninggal duluan. Karena saya saking dimanjanya nggak banyak pekerja, lalu nggak bekerja, saya bingung setelah ditinggal suami, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Maka kamu nggak boleh seperti itu, kamu harus bekerja. Dan ini seolah-olah mengatakan, nak, kamu nanti menikah dan suami akan meninggal muda, seolah-olah ngomong begitu kan. Nggak perlu begitu. Kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Kalau seandainya putrimu dimuliakan oleh seseorang, alhamdulillah. Masalah hidup selanjutnya Allah yang atur. Persiapannya apa? Persiapannya kita baik dengan Allah, maka Allah akan memberikan segala kebaikan untuk kita. Jadi kemudian di saat itu sebenarnya bangga, mestinya orang tua kalau mendengar menantunya melarang putrinya untuk bekerja, seharusnya dia adalah super bahagia. Karena ini yang aku harapkan. Kan begitu. Pengen cari menantu yang bisa betul-betul tanggung jawab, paling tidak mencukupi, biarpun secukup-cukupnya lah, sekedarnya. Itu sebuah kebahagiaan. Dan lebih aman seorang wanita di saat patuh dengan suaminya seperti itu, sangat lebih aman dan lebih mulia di rumahnya.